Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Shalom. Kita akan mendengarkan bacaan harian dan renungan singkat edisi 11 April 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan.
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus dengan kuasa Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dan menahan dosa. Inilah dasar gereja mengadakan sakramen tobat. Betapa murah hati Allah kita, berkenan menghapus dosa kita, asal kita mau mengakukannya dan bertobat. Kadang sulit bagi kita untuk mengakukan dosa kita di hadapan imam. Kita memilih untuk tidak mengaku dosa. Atau bila mengaku dosa, kita akan memilih imam yang tidak mengenal kita secara pribadi. Atau imam yang sudah berumur. Dan lain-lain alasan. Dengan harapan mereka tidak mendengar atau mengingat pengakuan kita. Para imam adalah wakil Allah sendiri yang sudah menerima kuasa pengampunan dosa dari Allah. Dan sakramen tobat adalah wujud kasih Allah bagi kita. Janganlah kita menyia-nyiakan kasih Allah kepada kita. Apakah kita merindukan merasakan kasih Allah dalam sakramen ini? Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk perhatian Anda mendengarkan sabda Tuhan dan renungan hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.